Jadi pihak yang pertama yang paling benci dan selalu memanfaatkan isu Wahabi itu orang Syiah. Mari kita awali kajian ini dengan pengenalan Wahabi atau Wahabiyah. Adalah istilah Bapak Ibu yang dinisbatkan untuk paham dan gerakan keagamaan yang dikelola oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir sekitar tahun 1115 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1703 Masehi. Dan beliau wafat di tahun 1201 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1787 Masehi. Ini yang disebut dengan istilah Wahabi atau Wahabiyah. Nisbat kepada paham dan gerakan keagamaan yang dikelola Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau diakui sebagai seorang mujaddid, pembaru dalam gerakan dakwah Islam, kelahiran Uyainah Najd, itu kurang lebih 70 km ke arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Merujuk kepada latar belakang kemunculan istilah Wahabi, pada awalnya itu disematkan atau berasal dari kalangan muslim dan kafir yang rata-rata membenci dakwah Syekh Muhammad. Jadi asalnya itu diberikan oleh musuh, oleh orang yang tidak suka. Maka dilihat dari sisi perjalanan, minimal awal kemunculan istilah Wahabi itu bernada sinis. Dalam bahasa barudak ayeuna orang gatuk, maka penggunaan istilah Wahabi itu cenderung untuk stigmatisasi, yaitu membuat citra buruk. Adapun istilah yang digunakan oleh para pengikutnya, para muridnya, para pendakwah di kalangan mereka sendiri, itu menggunakan istilah al-muslimun atau al-muwahhidun, yaitu para pendukung gerakan dakwah kepada ajaran yang memurnikan tauhid. Ini penting saya sampaikan kepada generasi baru. Di event lain, terkadang mereka menyebut diri sebagai pengikut madhab Hanbali atau ahlus salaf. Seiring dengan perjalanan waktu, semakin banyak ditentang, ada promo gratis, beki disieun-sieun gitu. Maka Wahabi menjadi populer di kalangan non-Wahabi. Nu asalna teu apal, yang asalnya juga tidak tahu, yang asalnya juga tidak benci karena tidak tahu, menjadi penasaran terhadap gerakan yang disebut dengan Wahabi. Sehingga kagok borontok karena tas populer, maka tak sedikit pengikut Syekh Abdul Wahab pun menggunakan istilah Wahabi dengan ungkapan anak Wahabiyun, nahnu Wahabiyun. Maka dilihat dari anugerah Allah, Wahabi yang pada mulanya bernada melecehkan, tetapi kemudian menjadi kebanggaan. Ini catatan awal, latar belakang istilah Wahabi. Dan nanti di akhir, catatan sejarah dari orang tua kita, Buya Hamka. Latar belakang istilah Wahabi, tak terkecuali yang disematkan pada Persisi. Di masa-masa awal yang kita pernah bahas dalam pembahasan madhab, adanya gerakan dakwah di Indonesia yang disebut dengan kaum muda. Oke, itu nanti akan saya sampaikan aslinya untuk diketahui. Kita tunda dulu itu. Nah, gerakan dakwah yang dirintis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi pada abad ke-18 ini asalnya bersifat sektoral, yaitu hanya di wilayah Najd, yang kemudian pengaruhnya meluas bukan hanya di Arab Saudi, sampai meluas keluar Arab Saudi. Maka setelah beliau wafat, dakwah ini tak terhenti, tetapi semakin digelorakan, yaitu dakwah al-muwahhidun, mendakwahkan kembali kepada tauhid yang murni oleh para muridnya,
oleh para muridnya murid dan oleh para ulama yang sepakat dengan ajaran, paham, konsep tauhid yang murni. Sehingga disadari atau tidak, maka Wahabi populer belum tentu dipopulerkan oleh mereka yang menjadi murid dan menjadi agen. Tetapi setiap orang yang memiliki paham yang sama, yang setuju dengan cara beragama berdasarkan asas ketauhidan yang murni, maka boleh jadi bukan murid, bukan pendakwah dalam pengertian madrasah Wahabi pun akan sama-sama mendakwahkan. Maka sebutan Wahabi pun yang asalnya sempit kemudian menjadi meluas. Bahkan ada peristiwa yang cukup menggelikan seperti terhadap Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah berpendapat atau kita merujuk pendapat Ibnu Taimiyah tidak disetujui karena Ibnu Taimiyah Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah lebih dulu lahir, lebih dulu hidup daripada Wahabi. Karena ketidaktahuan, itu yang disebut dengan hantam kromo, segala diwahabikan. Padahal belum tentu mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut Wahabi. Tapi karena ada kesamaan semangat dalam dakwah dan kesamaan konsep ajaran tauhid murni, maka Wahabi akhirnya menjadi semacam bola liar yang bisa digunakan oleh siapapun dalam konteks positif dan boleh juga dalam konteks bernada negatif. Itu diantara latar belakang dan kesejarahan. Istilah Wahabi dan perkembangan tetap eksis hingga sekarang. Dilihat dari sisi gerakan dakwah inilah Bapak Ibu, hakikatnya gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah gerakan dakwah yang tak bedanya dengan gerakan dakwah yang dilakukan untuk izul Islam wal muslimin seperti Ikhwanul Muslimin, Ansarus Sunnah Muhammadiyah, kemudian Jamaat Islami, Gerakan Sanusi di Afrika Barat, di Indonesia terwujud dalam banyak komunitas seperti Persis, Dewan Dakwah, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lain. Maka ada yang membedakan. Sama-sama gerakan dakwah untuk kembali ke Islam yang murni, membersihkan tauhid dari ragam parasit dan benalu. Mungkin yang nanti akan membedakan yaitu pola gerakan dan format langkah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio politik dan keagamaan yang melingkupinya. Saya ambil contoh. Di antara tipikal dakwah Wahabiyah atau sifat karakter dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejak muncul abad 18 sampai 21, dakwah ini bersikap terus terang, tegas dalam memegang prinsip dan tidak kompromi terhadap penyimpangan. Karakter inilah yang terkadang menimbulkan konflik internal, yaitu menimbulkan gesekan. Dilihat dari sisi apa? Bukan ajaran, tetapi berkenaan dengan cara dakwah. Begitu juga menimbulkan gesekan dengan pihak eksternal. Ini sekali lagi dari sisi cara, bukan adanya perbedaan dari sisi konsep ajaran. Mada dakwahnya tak akan berbeda. Maka sekiranya ada yang keliru dari sisi cara dakwahnya, tidak lantas gerakan dakwah ini harus dinegasikan atau diapilainkan dari gerakan dakwah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, merujuk kepada karakteristik yang telah Nabi isyaratkan, yaitu bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih bubuk, lebih pecah daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi 71, Nasrani 72, umatku akan terpecah 73. Semuanya di neraka kecuali Firqah Najiyah, cuman satu kelompok yang akan selamat. Nabi ditanya, "Manhum ya Rasulullah, siapa yang selamat itu?" Maka Nabi menjawabnya bukan ana wa ashabi, tapi menjawabnya ma ana alaihi wa ashabi. Lihat Bapak Ibu, kalau Nabi menjawab saat ditanya siapa yang selamat, jawabannya ana wa ashabi.
berarti firqah najiyah, atau yang disebut